Oke, salam sehat, penuh semangat hari ini bersama saya Budi Astiandini, Sarjana Sains Kesehatan. Saya akan membersamai kita untuk belajar uji kompetensi yang berupa soal tentang kesehatan reproduksi. Apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir, jangan cemas. Hari ini belajar, semangat, coba, dan berhasil. Baik, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Nah, pada kasus yang kita bahas hari ini adalah kasus di mana seorang bidan desa sedang melaksanakan tugasnya. Di sana seorang bidan melakukan kunjungan rumah. Jadi bidannya berkunjung ke rumah pasien dan didapatkan ada seorang perempuan yang tampak kurus. Kemudian bidan melakukan anamnesis, ditanyakan tuh keluhannya apa ibu, anaknya kenapa bisa kurus. Oh iya, dia 2 bulan tidak mengalami penurunan, dia mengalami penurunan berat badan dan 3 bulan sudah tidak mengalami haid. Nah, kemudian ditanyakan lebih lanjut, apa yang dilakukan? Ternyata hasil anamnesis yang lebih mendalam di sini adalah makan dalam porsi yang besar, kemudian dia berusaha untuk memuntahkan makanannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya badannya langsing. Nah, kemudian bidan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya kondisi umumnya lemah, tekanan darahnya 110/60 mm Hg, nadi, kemudian berat badan, tinggi badan dalam kondisi yang baik ya. Tetapi pada waktu dilakukan pemeriksaan di daerah tenggorokan terdapat luka. Untuk memastikan lagi, bidan melakukan pemeriksaan urin berupa PP test dengan hasil negatif. Nah, sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang harus dijawab. Tentu saja harus ada jawabannya. Diagnosa apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Yang pertama, A. Amenorrhea hypothalamus, B. Sindrom Kallmann, C. Anoreksia nervosa, D. Galaktorea, atau E. Bulimia. Oke, baik. Ada waktu untuk berpikir, kemudian memastikan jawaban. Pilih satu saja jawaban yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut. Kata kunci sudah tertulis di soal dan jawaban bisa dipilih. Oke? Nah, baik. Yang sudah bisa menjawab, saya ucapkan selamat. Yang belum, ayo tetap semangat ya. Kita akan mencoba menjawabnya. Tentu saja ini penting karena kasus di kesehatan reproduksi bisa terjadi di rumah atau di komunitas, di PMB, atau di klinik. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Sebagai kunci jawaban yang tepat adalah bulimia. Kenapa bulimia? Apa sih yang tanda khasnya tadi? Yang pertama adalah dia makan dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia menginduksi untuk emesis. Artinya dia berusaha untuk memuntahkan makanannya. Dengan cara apa? Memasukkan tangan, kemudian mengorek daerah tenggorokan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa seringkali daerah kerongkongan atau tenggorokannya ada luka atau terjadi peradangan. Ada pembengkakan pada kelenjar liurnya. Dan yang sering kali jadi keluhannya adalah haidnya berhenti. Tadi di kasus dituliskan dia 3 bulan tidak mengalami haid. Oke, jadi kunci jawaban pada kasus soal kita adalah bulimia, yaitu makan dalam jumlah yang banyak, kemudian dia akan mengeluarkan makanan tersebut dengan cara menginduksi atau secara langsung berusaha untuk memuntahkan. Efeknya akan terjadi peradangan pada daerah tenggorokan, kelenjar liur, dan haidnya akan berhenti. Kemudian, kenapa tidak pilih A? Karena kalau amenorrhea hypothalamus, dia benar tidak mengalami haid, tetapi penyebabnya bukan karena pengen langsing, tetapi di sini penyebabnya adalah kelainan dari hipotalamus, di mana di sana GnRH atau gonadotropin releasing hormone berhenti berproduksi. Nah, tandanya dia tidak memuntahkan makanan, tapi dia mudah kedinginan, cemas, kemudian nggak bisa tidur dan sering lapar. Beda ya dengan kasus tadi ya. Kasus tadi kan makannya banyak gitu ya. Tapi dia tidak ingin gemuk gitu ya. Oke. Kenapa enggak pilih anoreksia nervosa?
ya. Di anoreksia nervosa ini sama, dia tidak ingin gemuk, ya, dia tidak haid. Tetapi kenapa kita tidak pilih itu? Nah, kalau di anoreksia nervosa, dia tidak memuntahkan makanannya, tetapi dia melewati jam makan. Artinya dia makan pagi, harusnya makan siang, enggak, dia langsung makan malam, gitu ya. Tujuannya supaya badannya menjadi lebih kecil dan dia menggunakan pakaian yang longgar supaya tampaknya lebih kecil. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang memang sama, tidak mengalami haid dan juga dia mengalami gangguan pada saat makan, tetapi berbeda penanganan dan tanda gejalanya. Nah, galaktorea ini juga menyebabkan siklus haidnya tidak teratur. Tidak teratur bukan berarti berhenti. Jadi bisa datang, bisa tidak. Beda ya, kasus tadi dia tidak menstruasi atau tidak haid 3 bulan. Kalau siklus haid yang tidak teratur, itu berarti siklus haidnya kadang ada, kadang tidak, ya. Nah, ini penyebabnya karena menggunakan obat-obatan, ya. Kemudian ada gangguan pada daerah ginjal maupun daerah tiroid. Ciri khas dari galaktorea adalah hiperprolaktin. Hiper itu berlebihan, prolaktin berarti cairan yang dikeluarkan melalui kelenjar payudara atau mamai, sehingga di situ tampak ada cairan dari mamai atau dari payudara. Oke, nah apakah dia mengalami gangguan haid? Iya. Apakah dia mengalami juga di gangguan makan? Tidak. Ya, jadi kita harus benar-benar paham kenapa kita tidak pilih galaktorea. Apakah tadi di kasus pada payudara tampak keluar cairan? Enggak. Kasusnya adalah daerah tenggorokan ada luka dan PP testnya negatif. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sindrom Kallmann. Kenapa kita tidak pilih ini? Sindrom Kallmann dengan amenorrhea hipotalamus hampir sama karena gangguannya ada di hipotalamus. Hanya tetapi di sini dia mengalami hidrogonadotropin idiopatik. Apa artinya? Artinya ada kelainan dari penempatan sel sarafnya. Gangguannya sama di GNRH, tetapi ada plusnya lagi, ada mutasi gen, perpindahan gennya, ya. Nah, tandanya berbeda. Ini mirip dengan COVID beberapa saat yang lalu, anosmia, dia nggak bisa membau gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda keterlambatan pubertas. Harusnya dia sudah pubertas, tapi ternyata mamainya tidak tumbuh, dia tidak mengalami telars, dia tidak mengalami pubersem, artinya rambut pubisnya tidak tumbuh ya, dan dia tidak haid. Jadi di sini tidak haidnya karena adanya kelainan dari hipogonadotropik. Hipo berarti kurang ya. Oke, kemudian pilihan kita adalah bulimia. Baik, saudara-saudara, teman-teman bidan se-Indonesia, para pejuang yang akan mencapai kompetensi dari uji kompetensi bidan. Demikian untuk pembahasan soal hari ini, soal kesehatan reproduksi benar-benar harus kita pahami. Sedikit kita memahami, nanti kita akan salah. Tetapi semakin kita belajar memahami, kita akan pasti dapat yang terbaik. Demikian dari saya, kami ucapkan selamat berjuang, terus belajar, terus berusaha, tiada kata untuk menang tanpa sebuah perjuangan. Terima kasih.